kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Kalimantan. Sebelumnya perkenalkan nama saya dari secara akademik. Nama saya Rafda Rafda. Saya mau kalian Nah, ini adalah gambaran umum dari wilayah Kalimantan. Jadi Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia yang berada di bagian utara Indonesia dan berbatasan langsung dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Secara administratif, Kalimantan terbagi menjadi 5 provinsi. Yang pertama itu ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kondisi alam Kalimantan yaitu memiliki hujan tropis terluas di Indonesia, memiliki iklim tropis basah, dikenal sebagai paru-paru dunia, dan banyak sungai besar seperti Barito, Mahakam, dan Kapuas. Selanjutnya ada kaya akan sumber daya alam batu bara, minyak bumi, gas alam, kayu keras, dan emas. Habitat satuannya yang khas yaitu seperti orangutan, bekantan, dan burung enggang. Karakteristik dari Kalimantan sendiri yaitu identik dengan hutan tropis, sungai besar, dan budaya. Mayoritas agama Islam di daerah pesisir, Katolik Kristen. Kehidupan masyarakat di sepanjang sungai masih sangat kuat. Wilayahnya lebih sedikit penduduk dibandingkan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Kegiatan ekonomi utamanya yaitu pertambangan, kehutanan, perkebunan kelapa sawit, serta ekowisata. Belum. Nah, kenapa sungai besar sebagai daerah utama? Wilayah besar berada di Taman Nasional Tanjung Puting Kutai Kayak Utara. Ibu kota negara baru IKN sementara dibangun di wilayah Kalimantan Timur. Nah, selanjutnya bukan Kalimantan Timur. Di ininya percuma gue bikin ini. Barat. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang Kalimantan Barat. Nah, wilayah ini itu dilewati langsung oleh garis tengah bumi atau yang kita sebut sebagai garis Khatulistiwa. Nah, ibu kotanya itu yaitu Pontianak. Nah, terletak tepat di garis Khatulistiwa 0 derajat lintang. Nah, Pontianak ini juga dikenal sebagai kota Khatulistiwa. Kota ini dilalui oleh 2 sungai besar, yaitu Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia dan juga Sungai Landang. Terus juga Pontianak itu merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata yang ada di Kalimantan Barat. Terus keistimewaan kota Pontianak itu yang pertama memiliki monumen khas yang menandai garis lintang 0 derajat. Ini. Terus juga tempat terjadinya peristiwa kulminasi matahari 2 tahun sekali, itu pada bulan Maret dan September. Ini tuh peristiwa apa sih? Peristiwa memperingati Khatulistiwa gitu loh. Jadi peristiwa itu terjadi saat matahari itu tepat di atas kepala kita. Jadi ketika kita berdiri di bawah matahari, itu bayangannya itu tepat di bawah kita sampai nggak terlihat gitu. Terus juga menjadikan sungai sebagai jalur transportasi utama, misalnya kayak perdagangan atau transportasi untuk kehidupan sehari-hari itu melalui sungai. Terus juga kehidupan masyarakatnya dekat dengan aktivitas kehidupan masyarakat dekat dengan aktivitas kehidupan masyarakat dekat dengan aktivitas yang dekat dengan sungai. Lanjut digambar, pencet gambar. Apa yang terkenal di Pontianak? Yang pertama, terletak tepat di garis Khatulistiwa 0 derajat lintang. Dan dikenal sebagai kota Khatulistiwa. Kota ini, kok sama sih? Gimana sih? Pontianak merupakan, kok sama sih? Siapa? Udah lanjut deh.
Lanjut, jadi Pontianak itu juga mempunyai festival budaya. Yang pertama itu festival Khatulistiwa yang tadi aku sebutin, sama ada Gawai Dayak. Gawai Dayak itu kayak peristiwa untuk memperingati hasil panen gitu. Terus juga untuk kuliner khasnya itu ada bubur pedas Pontianak, ada pengkang, ada cai kue, ada soto pangkong, dan minuman lidah buaya. Terus juga dia mempunyai pelabuhan sungai. Ya, Pontianak masih menggunakan jalur sungai sebagai salah satu jalur distribusi barang dan transportasi penumpang. Terus juga kota perbatasan budaya, yaitu perpaduan unik antara budaya Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Terus juga dia mempunyai wisata sejarah, misalnya kayak ada Keraton Kadria, itu kayak Keraton Kesultanan Pontianak. Terus juga Masjid Jami Pontianak. Terus juga wisata sungainya itu ada susur Sungai Kapuas dengan perahu tradisional. Jadi dia tuh kayak mengitari si sungainya ini. Selanjutnya ada Kalimantan Tengah. Jadi Palangkaraya adalah ibu kota Kalimantan Tengah atau Kalteng. Provinsi ini dominasi oleh lahan gambut dan hutan tropis yang luas, serta Mana ada sih? dialiri banyak sungai besar yang iklimnya tropis basah. Masyarakat aslinya sebagian besar adalah suku Dayak dengan beragam subetnis yang masih kuat memegang adat tradisi keharingan. Ada juga suku pendatang seperti Jawa, Banjar, dan Melayu yang menciptakan keberagaman budaya. Secara ekonomi, Kalteng mengandalkan perkebunan kelapa sawit, pertambangan, serta pertanian dan perikanan. Sektor pariwisata juga berkembang, terutama wisata alam seperti Taman Nasional Tanjung Puting yang terkenal dengan orangutannya. Kalteng menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan akibat deforestasi dan perusakan gambut, di tengah upaya terus-menerus untuk meningkatkan infrastruktur dan pembangunan. Ciri khasnya itu ada pakaian adat Sangkalu. Pakaian adat berbudaya Melayu ini terbuat dari kulit kayu nyamuk yang ditempa hingga lentur. Sering dilengkapi dengan manik-manik dan memiliki filosofi sebagai penangkal roh jahat. Selanjutnya ada rumah adat Bitang. Arsitektur tradisional berupa rumah panjang komunal yang unik. Kuliner yang unik yaitu makanan khas seperti juhu umput rotan atau sayur rotan dan wadi ikan fermentasi. Lalu ada Kalimantan Timur. Sebelumnya letak geografis Kalimantan Kaltim ini terletak di bagian timur Pulau Kalimantan. Secara administrasi berbatasan dengan Selat Makassar, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dataran atau topografinya, dataran rendah mendominasi wilayah pesisir dan sekitar sungai. Pegunungan dan perbukitan terdapat pada pedalaman seperti pegunungan Meratus. Bagian utara terdapat banyak sungai, terutama Sungai Mahakam, yaitu sungai utama dan terpanjang di provinsi ini, Sungai Sesayap dan Sungai Teret. Karakteristik provinsi ini kekayaannya sumber daya alamnya sangat kaya akan batu bara, minyak bumi, gas alam, dan hasil hutan tropis. Hasil tambang seperti batu bara menjadi andalan ekspor. Memiliki sungai besar seperti Sungai Mahakam yang menjadi jalur transportasi utama. Kalimantan Timur ini pembangunan ibu kota Nusantara yaitu IKN di wilayah Kaltim, terutama Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara kini menjadi lokasi pembangunan ibu kota Nusantara. Ini akan mendorong pertumbuhan infrastruktur, ekonomi, dan demografi secara besar-besaran. Letak strategisnya terletak di tengah wilayah Indonesia. Secara geografis memiliki garis pantai yang panjang dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar, menjadikannya strategis untuk transportasi laut dan perdagangan. Selanjutnya itu ada Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan terletak di bagian tenggara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan, kalau dari utara itu ada Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
Timur, kalau dari selatan ada Laut Jawa, kalau dari barat ada Kalimantan Tengah, kalau dari timur itu ada Selat Makassar. Ibu kota dari Kalimantan Selatan ini adalah Banjarbaru sejak 2002 menggantikan Banjarmasin. Nah, Kalimantan Selatan memiliki banyak keistimewaan, terutama dalam hal kekayaan alam dan budaya. Provinsi ini dikenal dengan hutan tropisnya yang lebat dan sungai-sungai yang besar, seperti Sungai Banito dan Sungai Martapura, yang menjadi pusat transportasi dan kehidupan masyarakat. Sisanya terdiri dari daerah rendah, rawa, hutan tropis, serta pegunungan, Meratus di bagian tengah. Kalimantan Selatan juga memiliki kaya seperti batu bara, intan, emas, dan hasil hutan. Kalimantan Selatan masih banyak yang menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Banjar. Seni dan budaya yang cukup terkenal ada tari bangsa Kembang, Madiin atau seni pantun berirama dan musik panting. Kita ada karakteristik dari Kalimantan Selatan, yaitu budaya lokal sangat dipengaruhi nilai-nilai Islam dan adat Banjar. Kita ada tradisi seperti pasar terapung, upacara adat Banjar, dan kesenian Madiin mencerminkan identitas daerah. Rumah tradisional dari Banjar yaitu rumah bangunan tinggi. Kita ada karakteristik ekonomi. Sumber ekonomi utama itu ada pertambangan, terutama batu bara, perkebunan, pertanian, perikanan, dan perdagangan. Banyak tambang aktif dan dilakukan untuk eksplorasi bumi. Kota-kota seperti Banjarmasin dan Banjarbaru menjadi pusat ekonomi dan perdagangan. Selanjutnya ada Kalimantan Utara. Geografisnya Kalimantan Utara memiliki topografi yang bervariasi termasuk wilayah pegunungan, perbukitan, dataran rendah, dan wilayah pesisir. Wilayahnya didominasi oleh hutan tropis dan memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Tantangan alamnya didominasi oleh hutan-hutan tropis lebat. Terdapat banyak sungai besar seperti Sungai Layang, Sungai Sembakung, dan Sesayap. Memiliki dataran rendah di pesisir dan edan pegunungan atau perbukitan di pedalaman. Kaya akan flora dan fauna endemik serta ekosistem yang masih alami. Selanjutnya karakteristiknya sumber daya alam Kalimantan adalah provinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di bidang perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Potensi wilayahnya Kalimantan Utara memiliki potensi besar di bidang pariwisata, pertambangan, dan kehutanan. Letak geografisnya posisi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia di utara dan barat, serta berbatasan dengan laut Sulawesi di timur dan provinsi Kalimantan Selatan. Jadi karena sepertinya kalau buka sesi tanya jawab bakalan jarang ada yang bertanya, jadi kita bakalan ngadain quiz time buat tahu siapa yang memperhatikan. Jadi ada 2 pertanyaan ya teman-teman, jadi silakan jawab. Lanjut sama di provinsi manakah IKN berada? Loh, gampang ya loh. Kita. Yaudah. Ayo, perkenalkan nama. Saya Dika Karimah Dani, Kalimantan Timur. Betul. Betul gak? Gak usah gitu loh. Itu tulisannya udah gue iniin. Betul. Enggak. Oke, kota apakah yang disebut sebagai kota Katulistiwa dan terletak di provinsi mana? Provinsi mana? Kota Pontianak di provinsi. Aduh, provinsinya? Pontianak tuh provinsi nggak sih? Bukan, itu kota. Bukan, itu kota. Provinsi Kalimantan Barat. Betul. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf.